Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai ukhuwah Islamiyah, merupakan dari berlandaskan dari hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang artinya janganlah kalian saling iri, jangan saling menipu, dan jangan saling menjauhi, dan jangan sebagian kalian membeli di atas pembelian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzolimi, menelantarkan, membohongi, dan menghina saudaranya. Takwa itu di sini Rasul menunjuk dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang termasuk orang yang buruk dengan ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darah, harta, dan kehormatannya, berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi penjelasannya, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melarang kita dari beberapa perkara. Beberapa perkara yang dilarang itu merupakan manifestasi ukhuwah Islamiyah. Artinya, hendaklah kaum muslim menjadi muslim yang bersaudara, di mana di antara manifestasinya adalah dengan menjauhi beberapa perkara tersebut. Ini hanya sebagian dari manifestasi ukhuwah Islamiyah. Beberapa perkara yang dilarang itu antara lain, pertama, tahasadu, artinya jangan saling iri. Hasad adalah merasa iri atas kenikmatan atau kelebihan orang lain, disertai harapan agar semua itu hilang dari orang lain itu, baik disertai harapan agar berpindah kepada dirinya atau tidak. Hasad hukumnya haram, baik dalam hal duniawi atau hal agama, apalagi jika hasad itu disertai tindakan, perbuatan, atau ucapan langsung atau tidak langsung, agar kenikmatan atau kelebihan itu hilang dari pemiliknya. Adapun berharap agar kenikmatan atau kelebihan itu dimiliki tanpa berharap agar hal itu hilang dari yang punya, hal seperti itu bukanlah hasad, melainkan ghibthah atau cemburu. Nah, ini tidak tercela, hanya saja hendaknya ghibthah itu bukan dalam hal duniawi, tetapi dalam hal agama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Yang pertama adalah laki-laki yang Allah beri harta, lalu ia habiskan di dalam kebenaran, dan laki-laki yang Allah beri hikmah, lalu ia gunakan untuk memutuskan dan ia ajarkan, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hasad yang dimaksud di sini adalah ghibthah. Disebut hasad secara isti'arah sebab secara bahasa kata itu sama dengan hasad. Kedua, tamasyu, artinya jangan saling menipu. An-najasi secara bahasa artinya memprovokasi sesuatu dengan makar atau tipu daya, trik,
trik, dan juga tipuan. Jadi, makna larangan itu jangan memperlakukan atau bermuamalah dengan orang lain dengan tipuan, trik, atau tipu daya. Ini juga mencakup an-najasi dalam jual beli, yaitu menawar lebih tinggi bukan dengan maksud untuk membeli, melainkan hanya untuk memprovokasi pembeli agar membeli dengan harga yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu la tabaghadu, artinya jangan saling membenci. Secara majas musababiyah menyebutkan musabab, sementara yang dimaksud adalah sebabnya. Jadi maknanya jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan atau mendatangkan saling membenci. Yang keempat adalah la tadabbaru, artinya larangan saling membelakangi, diambil dari sikap tidak suka menemui saudaranya. Sebaliknya, ia membelakangi dan memalingkan wajahnya. Jadi, ini adalah larangan untuk memutuskan hubungan dan mendiamkan sesama muslim. Di dalam Asy-Syahihain dari Abu Ayyub bahwa Nabi SAW melarang mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam, semua tidak halal itu dalam hal saling memutuskan atau mendiamkan karena perkara duniawi. Adapun jika karena perkara agama, maka boleh lebih dari 3 hari. Hal itu dinyatakan oleh Imam Ahmad. Dalilnya adalah kisah 3 orang yang tertinggal jihad dan Rasul SAW memerintahkan untuk mendiamkan mereka selama 1 bulan. Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan halaman keempat ayat ke-114 menyebutkan bahwa hajru orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, dan apa yang dalam makna itu sebagai taktib atau pendidikan oleh lebih dari 3 hari. Alasannya, Nabi SAW pun pernah mendiamkan istri beliau 1 bulan. Kelima, jangan membeli di atas pembelian orang lain. Keharaman itu jika sudah ada bainya atau jual belinya, yakni sudah ada keputusan atau kesepakatan atas harga. Adapun jika belum terjadi jual beli, maka terjadi kesepakatan harga, maka itu haram. Meski hal itu sebaiknya tetap dijauhi, maka hal itu tidak haram. Meskipun hal itu sebaiknya tetap dijauhi, sebab bisa menyebabkan kebencian. Lalu selanjutnya Nabi SAW memerintahkan agar menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Khutubi mengatakan maknanya, jadilah seperti saudara nasab dalam hal simpati, kasih sayang, kecintaan, kemurahan hati, tolong menolong, dan nasihat. Nabi SAW menegaskan bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Karena itu seorang muslim tidak boleh menzolimi, menelantarkan tanpa membela dia ketika meminta pertolongan, membohongi dan menghina muslim lainnya. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa semua itu merupakan bagian dari sikap takwa, dan takwa itu bersumber dari apa yang ada di dada. Maksudnya berpangkal dari keimanan. Lalu Nabi SAW mengingatkan, cukuplah seseorang dianggap buruk saat menghina atau merendahkan seseorang muslim. Sikap seperti itu merupakan bentuk al-kibru atau kesombongan. Nah, terakhir adalah Nabi SAW pun menegaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang muslim itu haram dilanggar kecuali yang dibenarkan oleh syariah. Jadi seorang muslim haram ditumpahkan darahnya tanpa dibenarkan.
dicederai secara fisik atau diintimidasi. Hartanya haram diambil tanpa hak, dikelola atau dibelanjakan tanpa izinnya, diambil paksa, diserang, dirusak, dilanggar, dan sebagainya. Kehormatannya juga haram dicederai tanpa hak. Ghibah termasuk mencederai kehormatan seseorang. Kehormatan seorang muslim itu juga mencakup kehormatan istrinya, putrinya, ibunya, anaknya, keluarganya, dan siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Tulisan Yahya Abdurrahman.